Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Hanafa dari program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan dengan dosen pembimbing Pak Tommy Sujawadi MS. Di sini saya ingin menjelaskan tentang membangun perilaku anti korupsi. Yang pertama, permasalahan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Ironisnya, jumlah kasus korupsi tidak pernah hilang. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dari tahun 2004 sampai Oktober 2022, ada 1.310 kasus. 79 diantaranya terjadi di tahun 2022. Sementara itu, indeks persepsi korupsi tahun 2022, Indonesia meraih nilai 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara. Artinya, pemerintah masih perlu melakukan pembenahan dalam penanganan kasus korupsi yang dilabeli sebagai kejahatan luar biasa ini. Yang kedua, nilai-nilai anti korupsi. KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil. Yang ketiga, yaitu cara memberantas korupsi. Memberantas korupsi bisa dilakukan dengan 6 strategi, yaitu yang pertama, strategi reprehensif. Dengan cara penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kedua ada perbaikan sistem. Yang ketiga ada edukasi dan kampanye. Yang keempat ada strategi preventif. Strategi preventif adalah upaya pencegahan korupsi untuk mengurangi penyebab dan peluang seseorang melakukan perilaku tersebut. Untuk yang kelima, strategi detektif. Dengan cara memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat, memberikan perlakuan kewajiban pelaporan terhadap transaksi keuangan, hingga pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Yang terakhir yaitu dampak korupsi. Dampak dari sisi ekonomi yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak dan meningkatnya hutang pemerintah. Sedangkan dari sisi sosial, korupsi merupakan penyebab kemiskinan. Tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan semakin lambat, dan meningkatnya angka kriminalitas. Melihat dampak korupsi yang sangat membahayakan bagi kita semua, di sini saya mengharapkan dan mengajak kalian semua dari berbagai lapisan masyarakat untuk melawan dan memberantaskan korupsi. Anda tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang seperti zaman perjuangan dulu. Cukup jangan korupsi saja, sudah cukup menolong negara kita. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah cerahnya masa depan negeri. Stop korupsi.